Di episode sebelumnya, Xion sukses merampas 5 tubuh baru dan menciptakan 8 avatar. Musuh yang ia hadapi adalah Yao Nantian dan Bing Leidong, masing-masing berada di tingkat kelima keabadian dewa. Xion memaksakan transformasi raksasa 100.000 kaki, tetapi tetap kewalahan. Kesenjangan kekuatan mereka memang terlalu besar. Tubuh keabadian fisik raksasanya yang biasanya mampu menghancurkan gunung dengan satu pukulan, kini terasa seperti mainan tanah liat di hadapan Yao Nantian. Tapi dia tidak menyerah. Dengan langkah gesit, tubuhnya menyusut ke ukuran normal. Menginjak petir untuk berpindah sekejap, lalu tiba-tiba muncul kembali di atas kepala Yao Nantian. Kembali ke wujud raksasa. Tian Chunsu, pilar surgawi. Dengan teriakan ini, sebilah cahaya emas melesat dari telinga Xion, berubah menjadi pilar raksasa yang menyamai tinggi tubuhnya. Dengan kedua tangan mencengkeram pilar itu, dia mengerahkan seluruh kekuatan darah dan kinya lalu menghujamkannya ke bawah. Kegilaan serangannya membara ini bukan sekedar teknik. Ini adalah teriakan jiwa seorang pejuang yang dulu bahkan tidak layak berdiri di hadapan musuh seperti Yao Nantian. Kini meski jurang kekuatan masih ada, Xion akhirnya bisa melawan. Mengenai hasilnya tidaklah penting, yang dia butuhkan adalah melangkah maju. Karena satu langkah mundur akan menjadi awal kekalahan abadi. Yao Nantian di sisi lain hanya mengangkat tangan. Singa emas ajaib muncul dari lengannya. Bukan makhluk hidup, melainkan senjata spiritual yang langsung berubah menjadi bayangan setinggi 10.000 kaki. Dengan ini, kau pikir bisa menghentikanku? Xion berteriak, pilar surgawi menghantam ke bawah. Singa emas pecah berkeping-keping, tapi lengan Xion sudah berlumuran berdarah. Dia bahkan bisa melukaiku. Sungguh menarik. Yao Nantian tersentak. Meskipun hanya luka kecil, tapi cukup membuatnya terkejut. Sebagai ahli tingkat kelima, melukainya harusnya mustahil bagi tingkat ketiga, bahkan jika itu tubuh keabadian fisik. Bing Leidong, kau hanya akan menonton. Dia marah, tapi pria di atas naga es itu tetap diam, seperti penonton yang menikmati drama. Bing Leidong menghela nafas, lalu mengalihkan pandangannya kepada Xion. Kau benar-benar reinkarnasi Susang, tapi kau tetap akan mati hari ini. Ucapan itu bukan berasal dari Yao Nantian, melainkan dari Bing Leidong yang sejak awal belum bertindak. Sambil melepas jubahnya, aura pembunuh langsung memenuhi langit. Di sisi lain, tanda bintang di dahi Xion berkedip. Luka-lukanya sembuh dalam beberapa tarikan nafas, dan tubuhnya mulai membesar lagi. Wajahnya yang berlumuran darah menampakkan tersenyum liar, membuat kedua lawannya yang awalnya acuh kini mengernyit. Tubuh keabadian fisik tingkat leluhur. Jika sampai mencapai tingkat kuno, ini akan menjadi masalah. Begitu suaranya jatuh, dari kabut es yang menyelimuti tubuhnya, beberapa naga es raksasa mulai terbentuk dan muncul satu persatu. Naga-naga es yang terbentuk awalnya hanyalah wujud dari energi dingin. Namun entah bagaimana mereka memiliki jiwa. Meski hanya ciptaan belaka, mereka terlihat seperti makhluk hidup sungguhan. Beberapa naga es menderu ganas. Tubuh besar mereka bergerak menuju Xion, tapi mereka tidak menyerangnya secara langsung. Sebaliknya, mereka berputar mengelilinginya dari segala arah. Kabut es yang terlihat oleh mata telanjang pun menyapu ke segala penjuru, menekan dan menyelimuti Xion. Kekuatan es yang mengerikan itu bukanlah kekuatan biasa. Sama seperti inti asal milik Xion, kekuatan itu juga mengandung hukum asal yang sejati. Namun, di saat bersamaan, lautan api tiba-tiba membumbung dari sekeliling tubuh Xion, langsung melawan kekuatan es itu dengan dahsyat. Kekuatanmu memang tidak seberapa, tapi kau justru memiliki begitu banyak kekuatan asal. Hanya saja, menurutku, dalam hal kultivasi, memiliki banyak bukan berarti baik. Yang penting adalah fokus dan pendalaman. Bing Leidong mencibir. Meski kau memiliki begitu banyak kekuatan asal, tetap saja tak bisa menandingi inti es mutlak milikku. Bahkan jika itu api, aku tetap bisa membekukannya. Dengan dengusan dingin Bing Leidong, beberapa naga es mendadak meledak dengan keras, berubah menjadi badai es yang menyapu ke segala arah. Kabut putih dan dingin itu jauh melampaui kekuatan api milik Xion. Begitu menyentuh api, seperti yang dikatakan Bing Leidong, bahkan nyala api pun tampak membeku. Pemandangan ini membuat dahi Xion sedikit berkerut. Keduanya sama-sama mengandalkan kekuatan asal. Dalam pertarungan seperti ini, siapa yang punya aturan yang lebih unggul, dialah yang akan menang. Xion tidak memperdulikan itu dan terus membesarkan tubuh keabadian fisiknya. Namun saat ini, waktu tak banyak tersisa. Dihadapkan oleh dua serangan dari ahli level kelima, dia harus bergerak cepat. Langkah ketujuh mengguncang dewa. Tubuh fisik Xion membesar hingga 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Tubuh besar itu tak mempengaruhi kecepatannya.
Kekuatan langkah ketujuh menggema dari kehampaan, disertai deru dan suara gemuruh yang mengguncang dan bergema terus-menerus dari kekosongan. Lalu pada saat itu juga, tangan raksasa Xiaoyan yang menutupi langit berubah menjadi satu jari. Di tengah kehampaan ini, jari raksasa itu masih tampak sangat besar, dan di bawah tekanan jari itu, Yao Nantian dan Bing Leidong tampak sekecil semut. Tubuhmu memang kuat, tapi hanya tampak luar saja. Kekuatan es mutlak, bekukan. Teriakan dingin Bing Leidong menggema. Kabut es di sekeliling tubuhnya segera memadat, dan di tengah kekosongan ini, tiba-tiba turun salju seperti kapas. Salju itu menyelimuti segala sesuatu, dan ketujuh bayangan langkah kaki besar milik Xiaoyan pun perlahan melambat. Terlihat jelas mulai tertutup lapisan es putih. Hancur! Dengan teriakan lanjutan, ketujuh langkah Xiaoyan yang telah membeku itu pun langsung pecah. Serangan jari raksasa penebas bintang tidak terkecuali. Mereka meledak dan hancur di tengah kekosongan ini. Seluruh kekosongan berguncang hebat. Namun di salah satu sudut, Ye Beijing berdiri anggun dengan tangan bersilang di dada. Lengan halus seputih salju itu terangkat ringan, dan kaki panjangnya yang ramping menggantung di udara. Lonceng kecil yang tergantung di pergelangan kakinya berdenting belan. Dia tidak berkata sepatah kata pun. Sepanjang perjalanan ini ia selalu tenang, dan kini dia menatap Xiaoyan dengan pandangan penuh minat, seolah sedang mengamati sesuatu yang menarik. Mungkin di matanya, semua serangan itu tak layak diperdulikan. Yang benar-benar menarik perhatiannya adalah karisma yang terpancar dari Xiaoyan. Tubuh keabadian fisik sebesar 200.000 kaki, dan serangan sekuat itu bisa diredam dengan begitu mudah. Hal ini mengejutkan Xiaoyan, namun dia tahu bahwa pertempuran ini baru saja dimulai. Mereka meremehkannya, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat mereka membayar mahal. 1 juta segel muncul. Xiaoyan mengaum keras. Segel besar yang pernah ia dan Gouyan ciptakan kini membentang menutupi hampir seluruh kekosongan. Dengan penyatuan kekuatan Gouyan, formasi segel ini mencapai kekuatan yang tak terbayangkan. Segel-segel yang tersembunyi dalam kehampaan pun seketika bangkit dan terbuka. Tubuh Xiaoyan kembali ke ukuran normal. Lalu ia membuka tangan dengan keras. Seluruh kekuatan formasi di tempat ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ayo, gunakan formasi 1 juta segel tak terkalahkan yang dibuat sendiri oleh Dewa Go ini, dan habisi semua kutu busuk itu. Gouyan sangat puas. Tawanya yang liar dan tanpa beban menggema di seluruh kehampaan. Semua kekuatan segel, kunci mereka semua. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan semangat bertempur yang membara. Saat ini, dia seolah kehilangan akal sehatnya. Kekuatan segel berputar dengan ganas. Jika dulu saat jiwanya masih di tingkat domain, mungkin dia tak bisa mengendalikannya. Tapi kini dengan kekuatan jiwa tingkat void, mengendalikan formasi sebesar ini bagaikan menggunakan senjata yang paling cocok untuknya. Formasi demi formasi berputar gila. Kekuatan segel menyelimuti kedua lawannya. Yao Nantian dan Bing Leidong wajahnya langsung berubah. Formasi segel seperti ini, kekuatan sehebat ini jauh melampaui bayangan mereka. Segel demi segel berputar ganas, menyatu seperti penjara yang mengecil dan menyatu, berusaha mengurung mereka di tempat. Segel 5 warna bertumpuk-tumpuk saat menyatu membentuk sebuah lukisan agung yang begitu sempurna, sampai membuat mereka terpana. Formasi segel sehebat ini, bahkan si roh pohon itu mungkin tak bisa membuatnya. Reinkarnasi Susang memang memiliki sesuatu yang luar biasa. Bing Leidong, kau punya cara untuk menghancurkannya. Yao Nantian mengepalkan tinjunya, tapi tetap tenang. Yao Nantian, berhentilah berpura-pura lemah. Jangan bilang kau ingin lolos tanpa melakukan apapun. Bing Leidong mendengus tak senang. Namun, saat mereka berbicara, kekuatan segel telah menyusut dan hampir mengurung mereka sepenuhnya. Tapi saat itulah perubahan muncul seperti yang telah diperkirakan Xiaoyan. Dari kejauhan dalam kekosongan, bunga-bunga layu perlahan melayang mendekat. Begitu bunga-bunga layu itu menyentuh formasi, segel yang dibuat oleh Gouyan mulai runtuh satu demi satu. Dalam waktu singkat, langit dipenuhi bunga layu dan memenuhi pandangan Xiaoyan, menyapu seluruh area dengan kekuatan luar biasa dan menghancurkan seluruh segel 1 juta itu. Kekuatan yang seharusnya mengurung kedua lawannya ikut lenyap, dan kehampaan ini pun mengalami kerusakan serius, menjadi sangat tidak stabil, bisa runtuh kapan saja. Jika kehampaan ini runtuh, semua makhluk di dalamnya akan terseret. Mungkin akan terpindah tempat, atau mungkin hancur lebur oleh kekosongan. Namun anehnya, kehadiran bunga-bunga layu ini malah membuat kehampaan yang hampir hancur itu menjadi kokoh kembali, seolah tersolidifikasi. Kalian berdua, kenapa tidak menunggu kehadiran Tuan ini? Di ujung dari bunga-bunga layu itu, seperti taman bunga yang sedang mekar, dari balik kelopak muncul sosok wanita yang anggun.
berjalan perlahan ke arah mereka. Misterius antara nyata dan ilusi. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.